Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 8 Februari 2025. Happy weekend. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 6 ayat 30 sampai dengan 34. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mari kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat sejenak." Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dari sejak seminaris setingkat SMA, kemudian saya menjadi frater sebagai calon imam. Dan bahkan ketika menjadi imam, saya merasa butuh sosok pembimbing rohani. Ketika seminaris, pembimbing rohani saya adalah frater yang menjadi staf di seminari menengah. Ketika menjadi frater, pembimbing rohani adalah Romo Kulman SJ almarhum. Dan ketika menjadi imam muda waktu itu, pembimbing rohani saya adalah almarhum Romo Hadiwijoyo. Dan kini pembimbing rohani saya Romo Roy Zakaria. Pembimbing rohani adalah pribadi tempat saya bisa mencurahkan, menceritakan tentang karya pelayanan, pergulatan saya. Saya menerima sakramen rekonsiliasi dan didampingi secara spiritual. Bagi saya, pembimbing rohani menjadi peneguh dalam langkah panggilan, sekaligus membantu dalam mencari kehendak Allah dalam jalan panggilan ini. Kalau ada tagline yang mengatakan imam butuh imam, saya kira ini bukan omong doang, tetapi saya sungguh meyakini hal itu. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan hari ini dikisahkan tentang Yesus yang mengajak para muridnya untuk bimbingan rohani bersama dengannya. Maka tadi dikatakan setelah para murid menunaikan karya pelayanannya, mereka menceritakan itu semua kepada Yesus. Dan Yesus mengajak mereka untuk memaknai, untuk membingkai semua karya pelayanan mereka itu. Ia bersabda kepada para muridnya, "Kini mari kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat sejenak." Ajakan Yesus kepada para murid ini bukan maksudnya untuk santai-santai, berleha-leha, atau bermalas-malasan. Bukan seperti itu. Ajakan Yesus kepada para murid untuk beristirahat sejenak adalah untuk menarik diri ke tempat yang sunyi, untuk membingkai karya pelayanan, untuk memaknai karya pelayanan, berefleksi atas apa yang telah dibuat itu, supaya bermakna dan berarti. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, mengapa kita perlu untuk berefleksi dan memaknai segalanya? Agar hidup ini tidak sia-sia, agar semuanya punya kualitas, punya bobot.
punya nilai dan punya makna, kita perlu waktu pribadi saya kira. Untuk refreshment, untuk penyegaran, untuk pemaknaan hidup. Agar hidup ini semakin mempunyai arti yang sejati. Seorang pekerja pun ada waktunya cuti untuk refreshment, untuk memaknai segala yang telah dikerjakannya. Semoga kita juga punya waktu teduh saat bersama dengan Tuhan memaknai segala karya dan pelayanan yang dibuat. Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Happy weekend.